Sore juga untuk Ibu Saribrani ya yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Tentu mengucapkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini mengikuti acara ini. Apapun yang nanti Bapak Ibu dapatkan di acara ini tentu akan menjadi bekal ya untuk bagaimana bisa sehat. Benar ya? Selain itu nanti setelah sehat nanti kita akan lihat tipsnya seperti apa dari Ibu editor kita. Setuju Pak Ibu ya? Oke, tepuk tangan dong. Oke, jadi seminar kesehatan Kota Tabanan hari ini tentu akan menjadi acara yang luar biasa ketika nanti Bapak Ibu ya yang sudah hadir di sini terlibat penuh ya, terlibat penuh dalam artian ketika nanti ada sesi yang pertama misalnya nanti kita konsultasi atau misalnya nanti kita ada balur-balur atau apapun yang nanti disajikan selama sesi ini berlangsung, jadi nanti kita terlibat penuh semuanya. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Ari ya. Senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu juga di sini. Nanti kita akan mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Oke Bapak Ibu ya. Dan tentu kita akan kenalan dulu karena tadi ada yang baru ikut, ada yang sudah pernah ikut, nanti juga yang sudah pernah ikut. Saya juga ingin tahu bagaimana kesannya dan apa yang sudah didapatkan sampai hari ini. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, saya akan kenalan dulu. Coba Bapak yang pakai topi boleh? Oke, ada mic kalau ini. Silakan Bapak yang pakai topi atau ke depan aja. Di sana Bapak atau ke depan aja? Oke, di situ aja. Silakan Bapak perkenalkan diri, nama, alamat di mana, dan kenapa hari ini semangat hadir di sini dan apa yang ingin nantinya didapatkan ketika selesai acara ini. Silakan Pak, boleh berdiri Bapak ya. Iya, terima kasih. Iya. Selamat sore semuanya. Nama saya Egi Budiarjo, asal alamat itu boleh dikatakan dari Tanjung Tinggi, Sumatera Timur. Itu usia 68 tahun. Memang baru pertama kali saya mengikuti acara ini. Kenapa? Karena sebelumnya ini istri saya sudah pernah mendapatkan informasi tentang paras dan sudah sempat mempergunakan, dan hasilnya bukan lumayan bagus, hasilnya baik sekali. Dan untuk itulah saya ingin mengenal lebih jauh paras ini karena manfaatnya sangat luar biasa. Karena pada saat saya mengalami saraf kejepit, itu memang secara bukan suatu kebetulan gitu ya. Pas ada acara di kegiatan ibu-ibu di sebelah selatan sini, itu membawa paras itu pulang, dan malamnya itu saya pergunakan, saya dudukkan di belakang di dari pinggang ke kaki. Ya malam itu juga, mungkin malam kedua itu sudah ada perubahan. Yang tadinya sakit dan tidak bisa bergerak, di malam kedua ya sebentar tanpa disadari sudah bisa yang tadinya tidak bisa bolak-balik, hanya miring begitu saja. Kurang lebih selama 20 hari saya menggunakan waktu itu bisa berobat 20 hari, tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah itu yang menyebabkan? Apakah paras ini yang menyebabkan ada apa? Nah itu saya juga. Tapi pada saat saya menggunakan paras di hari kedua itu sudah bisa bergerak sebentar. Alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin
biasa sudah berbagi Bapak. Dan mungkin nanti seperti yang Bapak bilang, ada beberapa harapan mungkin nanti yang akan Bapak inginkan ya, untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi. Tentu ya Bapak, rasa syukur luar biasa Bapak bisa hadir pada hari ini. Ya Bapak, terima kasih. Kemudian ada lagi yang baru, teman kita di sebelah, Ibu Baju Merah, mungkin boleh kenalan nama, alamat, dan juga alasan kenapa bisa semangat hadir di sini. Boleh deh sekalian. Oke, jadi harapan juga dari ikut serta dari sini nanti mau seperti apa? Silakan Ibu. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, Tiang Ibu Andi, Tiang dari Kumando Tabanan. Alasan Tiang kenapa pengen sekali ikut seminar ini, kebetulan ini suami sih yang banyak punya keluhan sakit sebelumnya, dan berapa kali saya suruh coba Pak, minyak paras katanya bagus, dan suami saya itu tidak percaya. Aduh, yang namanya gitu, kalau gitu kan nggak laku dokternya Bu, gitu dia suami saya. Saya pengen tahu sih penjelasan detailnya, bagaimana cara kerjanya, pengobatannya, nanti biar bisa saya sharing pada suami saya, mungkin dengan cara pengobatan alternatif paras bisa menyembuhkan sakit yang ada di suami dia. Oke, luar biasa Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Dan berarti dapat infonya dari mana untuk seminar ini Bu Ani? Infonya dari Facebook, kontak ya? Ya, oke. Ya, luar biasa dari Gum, dari Tamu Titi, wah semangatnya hadir di sini. Ya, satu lagi yang menggunakan minyak paras Bapak Ibu yang merasa udah enakan gitu, boleh nggak cerita sedikit? Boleh nggak? Mungkin Ibu mungkin? Oke, good. Ntar kita terima, coba ya. Oke, Ibu mau cerita? Udah Bapak. Oke. Bapak gimana mau cerita? Oke, nggak sabar dengan yang akan didapatkan berarti ya informasinya gitu? Ya, atau mau segera mau dapetin penjelasannya? Iya? Oke, jadi dari data lumayan juga yang daftar hari ini untuk ikut acara ini, tapi karena kesibukan mungkin ada yang sebagian masih di jalan gitu ya, ada yang sebagian mungkin baru berangkat ke sini, tidak apa, tapi nanti sambil jalan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain akan hadir di sini. Jadi Bapak Ibu yang sudah di sini siapkan totalitas untuk bisa mengikuti dari hari ini, dari jam ini sampai nanti. Oke ya Bapak Ibu ya, semangat. Saya minta tepuk tangannya dulu yang semangat, yang keras di ruangan ini. Sampai semangat. Oke. Apa kabar? Sehat, kaya, bahagia. Gitu ya, kalau misalnya kita tanya apa kabar, berarti sehat, kaya, bahagia. Udah gak asik ya Bapak Ibu yang udah gak asik sekarang? Oke, jadi untuk berikutnya, karena kita sudah tidak sabar juga untuk mendapatkan informasi lebih detail, kita akan langsung saja Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita ya, seorang elite leader Paras ya. Beliau ini sudah berpengalaman 11 tahun ya, mengabdi di rumah sakit, di apotek ya. Jadi ketertarikan beliau terhadap warisan pengobatan Nusantara itu akhirnya membuat beliau memiliki komitmen yang sangat besar, memiliki tekad yang sangat besar untuk berbagi bersama Paras. Jadi beliau ini gak kaleng-kaleng nih Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini sudah membuktikan bagaimana Paras ini bisa memberikan manfaat ya. Jadi beliau hari ini akan berbagi bersama kita, memberikan informasi. Dan beliau ini ya, perlu kita ketahui bahwa beliau ini sudah melalang buana mengelilingi berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tentunya untuk apa? Untuk berbagi pengetahuan sehat tanpa minum obat bersama Paras. Nah, sudah banyak sekali juga orang-orang yang terbantu sehat dan tentunya sukses di bawah pendampingan beliau. Nah, ini sehat dan sukses ini mungkin nanti akan menjadi pertanyaan. Dan berikutnya Bapak Ibu nanti bisa tanyakan, ketika kita sudah sehat, sukses yang dimaksud itu apa sih? Nah, nanti ya. Dan sekarang beliau akan berbagi, tapi saya akan berikan juga
tentang beliau nih. Beliau ini telah berhasil mendapatkan berbagai reward dan penghargaan yang sangat luar biasa dari para Bapak Ibu karena semangat beliau untuk menebarkan pengetahuan sehat tanpa minum obat ini dan pendampingan kepada rekan-rekan beliau mitra Paras. Jadi langsung saja kita akan panggil ya. Beliau ini adalah seorang apoteker, yaitu Apoteker Dwi Yuniati S.Farm, tetapi beliau lebih akan dipanggil di media sosial dengan nama Ibu Sarwiprani. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bangkit berdiri ya dan berikan sambutan yang meriah kepada Ibu Sarwiprani. Oke, kita sambut Ibu Sarwiprani. Luar biasa. Silakan Ibu. Ada tulisannya di sana teman-teman. Apa tulisannya? Tuh, ubah fokus pekerjaanmu atau bisnismu. Boleh silahkan duduk ya teman-teman. Ubah fokus pekerjaanmu atau bisnismu dari hanya sekedar mencari uang menjadi melayani banyak orang. Nah, dengan melayani banyak orang, memberikan pelayanan yang terbaik, maka uang akan datang dengan sendirinya. Itu isinya, cuma karena kecil ya. Kenapa dia pilihkan kata-kata ini adalah kenapa hari ini acara ini terselenggara. Sebenarnya yang baru aja datang dari seminggu ya perjalanan dari Paras ke Singapura, ke Malaysia, ke Jakarta dulu. Cukup capek. Sebenarnya acara ini harusnya Juli, cuman karena Juli dia juga ada tugas ya terpaksa saya ajukan, jadinya mepet 4 hari kita desain. Makanya nggak sempat undang banyak orang. Tapi seperti ku tadi, kalau dalam pekerjaan tujuan kita melayani apapun kondisinya, saya harus tetap profesional ya, karena ini memang tugas yang saya niatkan dari awal ketika saya bergabung di Paras. Itu ya, saya apresiasi sekali teman-teman yang menyempatkan hadir pada hari ini. Ada 400 dasar 120 orang. Ya, tepuk tangan dong. Ya, tadi sudah diperkenalkan nih. Panggil aja Ibu Prani karena anak dia namanya Prani, yang tinggal di sebelah. Di depan adalah orang tua. Gitu ya. Jadi ini tempat khusus untuk yoga meditasi. Silakan Bapak Ibu yang mau datang ke sini. Kita ada kelas gratis, ada kelas berbayar. Silakan diikuti. Jadi ini selalu terbuka untuk kita bisa belajar sama-sama. Tadi banyak yang sudah bertestimoni, terus ada juga yang mau bertanya sejauh mana sih Paras bisa bermanfaat gitu ya. Nanti kalau Paras besar, dokternya tak laku nanti gitu ya. Ya nanti sebelum saya ngomong, Tiang mau tunjukin sekelumit pesan dari pramunya. Nih, ini pramunya. Coba kita dengarkan dulu yuk. Di play. Salah satu teknik penyembuhan terbaik itu adalah sentuhan. Sentuhan itu menyentuh. Saya pun akhirnya membuat minyak panas ini karena terobsesi bahwa salah satu teknik penyembuhan terbaik itu adalah sentuhan. Sentuhan itu menyentuh tubuh kita, menyentuh organ-organ tubuh kita, menyayangi organ tubuh kita dengan penuh cinta. Saya pun akhirnya membuat minyak panas ini karena terobsesi bahwa salah satu teknik penyembuhan terbaik itu adalah sentuhan. Sentuhan itu menyentuh tubuh kita, menyentuh organ-organ tubuh kita, menyayangi organ tubuh kita dengan penuh cinta. Akhirnya saya mulai membuat minyak panas supaya terjadi lagi koneksi antara kita dengan tubuh kita sendiri. Gitu. Kadang-kadang sakit itu terjadi karena
disayangi. Ibu percaya nggak? Omongan saya, bapak percaya nggak? Apapun yang kita sayangi, dia akan tumbuh sehat dan tumbuh bagus. Percaya nggak dengan omongan saya? Apapun, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ibu pernah nggak perhatiin tumbuh-tumbuhan yang di dekat rumah atau di rumah kita sendiri itu tumbuhnya lebih subur ketika kita bisa memberikan energi positif atau bisa diajak ngobrol atau dekatlah dengan kita. Binatang juga sama, kucing dan sebagainya itu akan memberikan kesembuhan baik bagi kucing itu sendiri atau bagi kita. Saya kasih sebuah contoh lain lagi, contoh lain tentang rumah. Ada rumah baru, anggaplah ini ada rumah yang tidak ditinggali oleh penghuni, tidak ditinggali oleh penghuni selama 2 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun, dengan rumah baru yang ditinggali oleh penghuni. Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya, saya tanya? Itu biasanya rumah yang kosong itu cepat lapuk dan rusak. Itu atapnya. Kalau atapnya paling gampang dicek itu kalau atapnya dari kayu dan genteng, itu gampang sekali roboh dan bocor biasanya. Kalau rumah yang ditinggalin ada manusianya, rumah itu pasti bagus saja. Bukan karena dibersihkan, atap kan jarang kita bersihkan kayu-kayunya, tapi yang bocor adalah rumah yang tidak berpenghuni, terutama yang atapnya cepat sekali rusak. Itu artinya apa? Benda mati saja butuh sentuhan, butuh kasih sayang untuk mereka tetap ada, butuh cinta kasih itu untuk tetap ada. Makanya saya bilang penyakit itu kadang-kadang muncul karena kita sudah lupa. Kita banyak mengeluh di dalam hidup ini gitu. Apa yang saya ceritanya? Nanti saya cerita tentang minyak paralel, tentang inilah kita banyak mengeluh susah cari uang, aduh capek kerja, begini begitu. Padahal Bapak Ibu sadar nggak? Kita punya jantung itu bekerja 24 jam sehari tanpa berhenti berdetak, tanpa pamrih menghidupi Anda. Anda punya mata setiap hari bisa lihat handphone, Anda punya telinga bisa mendengar. Anda sebagian besar ini adalah karunia, tapi Anda tidak pernah menyadari itu dan tidak membangun koneksi. Nah, selesai sudah, tepuk tangan dong. Yes. Ya. Itu yang belum tahu Pak Putu, ini beliau. Satu slide yang ada gambarnya Pak Putu itu. Nah, baik. Nah, ini beliau ya, Bapak Putu Eka Setiawan yang meramu. Dari bahasanya beliau kira-kira menyentuh nggak? Itu juga bahasa yang beliau sampaikan sama saya, sehingga akhirnya yang basic saya awalnya di kimia modern bisa berubah ke pengobatan tradisional gara-gara selamat datang Bu Anggi. Di sana jamnya telat nih Bu. Gitu ya. Jadi kecintaan beliau terhadap pengobatan herbal membawa sekarang Faras sebesar ini, teman-teman. Faras di Bali belum ada seberapa dibandingkan dengan pulau yang lain, karena biasa seperti itu, di mana dia berada biasanya lebih kurang dihargai. Tapi di luar, teman-teman tahu ya, yang biasanya di medsos itu setiap hari dia turun ke NTT, ke Mataram, ya, ke Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Faras diterima, bangga juga sebagai produk lokal, diakui dan diterima di masyarakat luas, luar biasa juga. Mahakarya terbesar yang tercipta dalam kehidupan ini adalah diri Anda sendiri. Itu tadi inti dari apa yang disampaikan Pak Putu. Makanya tidak hanya dari segi produk, ketika memasarkan produk ini pun, menjalankan bisnisnya pun, Pak Putu selalu mengutamakan sentuhan, ya, berinteraksi dengan orang, bagaimana kita menjual produk ini ke orang, bagaimana kita berbisnis menawarkan ini. Selalu Pak Putu bilang melayani. Makanya dibilang ini bisnis apa? MLM ya. Kalau menurut Faras itu MLM itu apa?
melayani, mencintai lalu melayani. Itu selalu yang diulang oleh Pak Putu, bahwa boleh bisnis kita bisnis jaringan, cuman prinsip bisnis jaringan kita adalah mencintai lalu melayani. M, mencintai, L, lalu M lagi, melayani. Bukan model level marketing. Ya, itu dasar yang membuat akhirnya banyak sekali orang-orang yang ada dari awal Faras hadir sampai saat ini. Faras nanti ulang tahun di bulan Juli ya, ulang tahun ke-6. Ada yang mau jadi orang yang beruntung nggak? Yang kasih tiket ultah hari ini, mumpung sedikit yang hadir. Nanti ya, mungkin saya akan ada bonus produk di akhir, mungkin nanti nggak full kita kasih ya, karena memang tiket harganya untuk saat ini harganya 1.200.000 ya, satu tiket untuk acara ulang tahun yang spesial hadir hari ini. Kalau mau saya kasih, mungkin nanti saya akan kasihkan berapa tiket kira-kira misalnya? Berapa bisa? 3? 5 bisa? Bisa dong, bisa tangan tuh ya dong. 5 tiket, cuma nanti di akhir mungkin nggak full produk saya kasih ya. Oke, satu produk kasih satu klasik. Harusnya kalau datang beli tiket dapat 3 klasik di akhir. Nanti 5 tiket ya, Mami ya, untuk yang hadir hari ini. Gimana MC-nya? Senyum. Setuju, karena sedikit yang hadir ya. Oke, ini Pak Putu. Terus saya akan cerita sedikit tentang perjalanan yang teman-teman mungkin sudah tahu. Yang di Faras ini tahun 2016 yang awalnya tidak ada ketertarikan dengan bisnis Faras niki. Pak Putu ini memang terapi healing, teman-teman. Udah 20 tahun lebih beliau ini berkecimpung di dunia herbal. Hanya baru punya kayak pemisik untuk meramu Faras itu di Malang Saraswati tepatnya gitu. Jadi logo Faras itu dihadirkan oleh semesta lewat meditasinya beliau. Tidak diciptakan, tidak dibuat, memang ada begitu saja hadir. Cuman waktu itu Pak Putu belum tahu ini akan jadi apa. Cuma logo itu memang sudah jadi ya, termasuk namanya pun sudah jadi, teman-teman ya. Jadi sebelumnya banyak produk yang beliau pegang, cuma saya nggak tertarik. Ketika di Faras ini baru saya mulai tertarik, awalnya hanya karena produknya. 2006 itu dia punya anak baru umur 4 tahun. Anaknya mungkin teman-teman udah sering dia ceritain, nggak bisa minum obat sama sekali, kasih antibiotik sudah diam di perut setengah jam keluar. Itu dokter pun bingung, makanya dia butuh akhirnya Faras untuk anak yang pertama ya waktu itu. Cuman belum tak pakai ketika pertama beli. Akhirnya ada benjolan di lidah. Akhirnya saya terbantu, singkat cerita terbantu dengan Faras ini juga. Dari situ 1 tahun pun belum menjual, karena nggak ada keinginan. Satu sisi nggak ada keinginan, yang kedua memang yang sibuk di apotik, di rumah sakit, toko obat, 3 pekerjaan. Kalau jalankan Faras berarti 4, nggak mungkin. Saya anak 2, di Pelira Harja ngajak setiap hari, nggak mungkin itu. Cuman suatu titik saya diajak ikut acara, Pak Putu bilang begini, seorang yang punya kemampuan terus tidak memanfaatkannya, berbagi ke sesama, apa artinya kehidupan gitu. Pak Putu bilang, kalau memang kamu punya kemampuan terus ada peluang, kenapa tidak dicoba ketika itu bisa bermanfaat gitu ya. Terus itu yang pertama pesannya. Yang kedua beliau bilang gini, coba suatu saat kamu akan merasa bahagia ketika orang yang kamu dampingi gitu. Kalau di Faras kan nggak kayak saya di apotek, kita kasih orangnya pergi entah nggak tahu kemana ya kan, mungkin setahun nggak pasti datang. Kalau di Faras nggak begitu Pak Ibu, kita terus saja intent komunikasi, besoknya kita japri, Bu udah baikan nggak gitu. Jadi kita diajarin untuk terus mensupport orang sehingga dia punya semangat untuk sembuh. Nah, Pak Putu bilang, ketika kamu mendampingi orang di Faras terus dia akhirnya mengalami perubahan dan sembuh, itu kebahagiaannya tidak ternilai dari sebesar apapun uang yang kamu dapatkan di bisnis apapun. Itu kata Pak Putu. Terus
ketika orang yang kamu dampingi sembuh ini ingin juga meluaskan manfaatnya dengan menawarkan ke orang lain sehingga orang lain juga bisa sembuh, terus akhirnya mendapatkan sesuatu dari Paras, bisa beli beras dari Paras, bisa makan dari Paras, itu kebahagiaanmu akan berlipat. Nanti kamu buktikan. Itu kata-kata yang nggak saya lupakan sampai sekarang. Akhirnya di titik itu dia merasa ya ini harus saya kerjakan karena memang ini menjadi bagian dari tanggung jawab, bukan hanya sebagai bisnis. Ya akhirnya itu terjadi di setahun lebih, kayaknya 1,5 tahun lah kira-kira. Kayaknya baru saya putuskan untuk saya fokus untuk ikut menjalankan bisnis ini. Mulai dari detik itu saya start, teman-teman. Akhirnya saya langsung turun. Siapapun teman punya kenalan satu kayak di NTT, saya punya teman, saya langsung datangi, katanya orang ini orangnya, saya tunjuk ya. Mungkin di akhir ada Bu Cecilia. Nah ini tiang kenal dari Ibu Gaura. Ada yang tahu nggak? Ibu Gaura tinggal di mana namanya ya? Bu Gauranya tinggal di Belalang, di desa Belalang. Ya, beliau intinya menyambungkan lidah saya dengan ibu ini. Ini Bu Cecilia namanya. Beliau tinggalnya di Labuan Bajo. Itu cerita awalnya. Beliau ini awalnya kista berkali-kali kalau nggak salah 3 kali sudah operasi, tapi muncul lagi kistanya. Ya akhirnya saya bilang sama beliau pakai paras. Niatnya adalah untuk sembuh dengan paras. Walaupun awalnya nggak percaya, kok kosok-kosok kepala baru bisa sembuh, gitu kan? Akhirnya pakai, kalau nggak salah di botol kedua, dia merasakan ketika menstruasi keluarnya itu gumpalan. Akhirnya dicek ke dokter, sembuh kistanya, dicek bersih kistanya. Ya, akhirnya saya bilang sama Ibu Cecilia, Ibu siap nggak berbagi kesembuhan untuk orang lain? Karena Ibu sendiri sudah merasakan perubahan. Saya tidak ngomong apa-apa lagi, beliau langsung mengiyakan. Iya Bu, saya dari Paras sudah akhirnya tidak operasi lagi. Sebagai bentuk terima kasih, saya siap. Akhirnya saya bilang saya datang ke sana. Yang saya niatnya waktu datang itu hanya untuk membantu saudaranya, kayak bapaknya, ibunya, tetangganya, banyak yang merekrut. Itu tujuannya hanya itu aja awalnya. Tapi ternyata beliau kalau di sana itu satu marga istilahnya. Kalau kita itu kayak pasek semua langsung kena imbas gitu. Jadi kok di sana itu ada marganya dia itu langsung semua ternyata tertarik karena dia sembuh itu, nggak jadi operasi yang awalnya mau operasi. Ternyata saya sampai sana ada lebih 100 orang berkumpul di rumahnya. Ramai banget. Astaga, luar biasa. Ini saya jelaskan di sana produk Paras. Hanya sekali saya datang, Bapak Ibu, omset saya di sana di bulan pertama 200 juta rupiah dari Ibu Cecilia ini. Luar biasa sekali. Beliau ini perawat saya apoteker, beliau perawat, memang sedikit nyambung ya. Itu awal pertama yang mengembangkan. Akhirnya Ibu Cecilia ini merasa senang sekali di kotanya, kota kecil sebenarnya. Labuan Bajo ini kota kecil di NTT yang kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi itu ya, mungkin teman-teman tahu nih. Di sana itu UMR-nya 1,5 di sana. Beda kalau di Bali 2,5 kira-kira. Di sana 1,5. Cuman klasik harga 350 laku luar biasa. Saya awalnya gimana caranya kok bisa ya? Ternyata memang Pak Putu mengajarkan harga itu menjadi nomor sekian. Ketika satu produk berkualitas memberikan manfaat, yang kedua memang kita jual pelayanan. Ya, kita berbisnis itu melayani orang gitu. Kalau perlu orangnya dekat, kita datangi, kita balur. Sama kayak kemarin itu kan kita diundang sama ibunya ke atas, sebenarnya nggak ada niat apa-apa. Saya malah di sana bagi-bagi. Kok hitung-hitungan rugi nggak nih ya? Kita datang ke sana rugi hitung-hitungannya. Cuma sedikit pun saya tidak ada keinginan untuk berjual beli berbisnis itu, sedikit pun enggak, karena memang begitu yang diajarkan oleh Paras. Akhirnya
di Labuan Bajo itu terus bergulir dari mulut ke kesembuhan ini karena nggak ada iklan memang. Yang paras ini tidak diiklan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat iklan paras di TV? Nggak ada. Nggak ada. Memang dari satu mulut ke mulut, makanya sampai sebegitunya, sampai di Merauke dan segala macam, gitu luar biasanya. Nah sekarang Ibu Cecilia ini mungkin ada next slide-nya dia waktu ketiga ya. Sekarang Ibu Cecilia ini nggak ada ya, nggak ada fotonya dia lagi, nggak ada. Next lagi. Nah ini yang dia bilang waktu dulu itu, dia kan perawat, dia PNS, dia bilang ini, kenapa saya harus fokus di Paras dibandingkan saya menjadi pegawai, katanya dia. Karena dia bilang kalau dihitung menjadi karyawan, income-nya dia per hari paling hanya berapa? Hanya 100.000. Karena anggaplah 2,5 juta, ya kira-kira 100.000 lah ya. Tapi dia bilang ketika di Paras dia bisa menjual 3 botol atau 4 botol plastik satu hari, itu bisa sampai 300-500.000 per hari. Itu beliau bilang ya, ketika sudah di tahun pertama atau tahun kedua menjalankan Paras. Next, ini ada slide lagi. Oh ini akhirnya ini kalau nggak salah di tahun kedua beliau dapatkan wisata rohani. Kalau karena agamanya dia sama kayak kita Hindu juga, cuma dia kelahiran sana NTT ya. Akhirnya dapat tur, disuruh pilih sih waktu itu ke India atau ke Tibet. Pilihnya ke Tibet, gratis satu keluarga sama anaknya sama suaminya dari Paras. Itu yang penghasilan dari Ibu Cecilia ini per bulan sekarang minimal 25 juta per bulan dari Paras. Yang awalnya karena penyakit kista akhirnya sembuh, sekarang menjalankan Paras 25 juta per bulan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Kenapa saya cerita begini? Bukannya saya mau ngomong kayak apa, karena memang Ibu Cecilia di luar sana banyak, tidak hanya beliau, hidup dari pabrik yang ada di Kediri. Itu tujuan saya bercerita. Banyak Ibu Cecilia tidak di NTT, di Mataram, di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, hampir di semua pulau. Banyak kisah-kisah seperti Ibu Cecilia ini yang bisa hidup menyekolahkan anak, akhirnya bangun rumah karena pabrik Paras yang ada di Kediri. Alangkah sedihnya kita yang tinggal hanya beberapa meter aja dari pabrik ini, tidak seperti semangatnya mereka. Itu yang dia mau getok ya sama kita semua. Karena jujur teman-teman, mereka ini dapat penghasilan 25 juta per bulan, itu pajak disetor lagi ke pemerintah. Ya, intinya penghasilan dari orang-orang ini kembali ke negeri ini, kita bahagia juga. Terus kemudian banyak sekali petani juga akhirnya hidup dari perusahaan ini. Makanya saya selalu banyak yang mungkin belum kenal sama Tiang bilang ini, Ibu Sarimpradani jauh-jauh sekolah ke UNER gitu ya. Terus sudah memiliki pangkat dulu, sekarang jualan minyak gitu. Saya nggak ada perasaan nggak enak atau gimana, karena memang orang nggak tahu niat saya seperti apa. Orang nggak tahu cita-cita besar di balik saya menjalankan bisnis ini gitu. Nah sekarang karena begitu banyak yang sudah saya dapatkan dari Paras, termasuk ya mobil yang berjajar di depan, termasuk di rumah sebelah dan di depan ini. Niat yang sekarang di Paras murni tidak lagi mencari keuntungan. Memang tulus ingin menciptakan banyak orang sembuh dan orang yang bisa kembali bangkit. Jujur waktu kemarin pandemi itu banyak sekali orang yang resign dari pekerjaan. Ya saya coba bangkitkan lagi semangatnya. Ayo kamu bisa. Semua orang pasti bisa asalkan mau gitu. Di Paras akhirnya sekarang dapat 2 juta, 3 juta kan bersyukur juga. Di samping kebahagiaan yang utama adalah menyembuhkan orang. Oke ya, sampai sini ya. Sekarang ini sudah selesai Ibu Cecilia. Saya akan coba cerita tentang testimoni. Mungkin di depannya testimoni banyak tadi itu. Nih testimoni. Nah, tadi udah nih berbagai macam produk yang Paras omset Paras tadi diciptakan dari produk yang ada di depan ini.
produk Faras sekitar berapa kira-kira? Ada 40 item. Ya, sekitar 40 item kira-kira produknya. Ini belum semua dipajangi. Intinya produk Faras setiap tahun itu mengeluarkan produk baru minimal 2 produk. Itu target dari pabriknya. Ya, jadi yang terakhir launching itu adalah ini produk Matanaya. Nah, ini produk Matanaya ini komposisinya ada 5 bahan tanaman obat. Mungkin testimoni Matanaya bisa dulu, bukan yang video, yang slide kit. Nah, Niki adalah pelanggan tiang yang dari Balikpapan, namanya Ibu Marmiati. Ini suaminya awalnya selalu ngerasa ngeres gitu penyingaannya, ya ngeres. Nih, waktu dia datang ke Bali, dapat 6 botol Matanaya, akhirnya mulai memudar warna putih di ininya, di apa namanya? Ini difoto sama dia, tapi nggak jelas ya. Adik kapit yang ada yang aslinya. Ini pelanggan tiang yang dari Balikpapan. Next. Nah, ini juga ada testimoni. Nih, baru pakai selama 4 malam, mata nyaman, terang, udah nggak pakai kacamata lagi. Tuh, ini testimoninya Matanaya. Next. Ada lagi testimoninya. Nah, ini juga dari Bu Susana. Ini teman tiang yang dari Malang. Nih, setiap hari katanya repot konsumsi jus wortel. Nih, kemudian dia coba Matanaya, akhirnya udah nggak ngerasa lagi masalah di matanya gitu. Akhirnya nggak repot-repot lagi dia membuat jus wortel yang setiap hari dia harus lakukan karena matanya sempat rabun dulu. Nih, matanya rabun. Next. Ada lagi testimoninya, please. Nah, nih. Ini Bu Sri Agustini, ini kayaknya member dari Bali nih. Ini glaukoma matanya. Glaukoma itu tekanan yang agak tinggi di mata sehingga mata merasa sering perih. Nah, ini suaminya katanya bilang enak pakai Niki. Ini ya, jadi Matanaya ini kalau dari segi harga, kalau orang yang nggak tahu komposisi memang mahal, 195.000. Cuman kemarin yang bandingkan, ketika ini bahannya kan bit, ada bit, berapa sekarang bit sekilo? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak ini biasanya 75 yang tidak tahu per kilo kira-kira. Terus ada bilberry, ada pegagan, ada wortel, ada tomat. Dan ini dalam kapsul ini adalah bentuk ekstrak. Jadi ekstrak itu ngerti nggak? Misalkan ada 10 kilo wortel gitu. Terus diambil hanya ekstraknya sehingga jadi hanya beberapa gram gitu. Itu namanya ekstrak. Banyak bahan mentah hanya diambil ekstraknya aja untuk diambil zat yang bermanfaat aja, itu namanya ekstrak ya. Nah, kalau tiang bandingkan dari komposisinya ini harga 195, anggaplah buat buah bit aja sekilo 75. Kalau sekilo ngejus paling 3 kali ya kan, itu baru bit aja 75. Ini 195 isi segini dan isinya 30 kapsul, bisa dipakai selama 10 hari. Ini kalau dihitung-hitung, kalau kita hitungan bisnis dengan kita buat sendiri jauh lebih murah dan praktis. Kayak Ibu Susana bilang kan nggak perlu lagi dia ngejus. Hitungin Matanaya ini bisa untuk mata yang gampang berair, katarak, bisa pencegahan. Intinya sebenarnya semua produk herbal itu untuk pencegahan. Jangan pakai ketika sudah sakit, salah sebenarnya. Sebelum terjadi itu kita pakai untuk mencegah katarak, mencegah glaukoma, mencegah rabun jauh, rabun dekat, itu bagus. Karena dari segi komposisi, selain dia satu nutrisinya bagus memang, terus yang kedua dia memang tanaman ini memang bisa untuk mengurangi kayak kekeringan mata gitu ya. Kalau dari segi komposisi nanti bisa searching di Google gitu. Ini produk barunya dari Faras Matanaya. Nah, sebelum ke tes, ada next testimoni samples mungkin ya, yang satunya coba kita. Next. Bukan? Nah, ini samples. Niki juga ini launching Januari ya. Tahun ini juga ini launching ya, Januari. Bukan video ya, Ki. Slide ya. Ini samples Niki. Kapsul juga bentuknya sama kayak Matanaya, cuman dia tanaman obatnya berbeda. Di sini isinya daun murbe, amla,
menulis dan menyiram. Mungkin teman-teman sudah tahu nih, yang jelaskan semua tanaman obat ini sudah sangat bermanfaat untuk antioksidan. Jadi ini Sunplus ini, kalau seandainya teman-teman sudah punya keluhan yang agak berat, kombinasikan parasnya dengan Sunplus. Sudah ada benjolan misalkan, itu kombinasikan, jangan hanya pakai minyak, pakai ini untuk mempercepat reaksinya. Ya, sudah ada misalkan nyeri lambung, itu bisa. Ini Sunplus juga sangat bagus untuk nyeri lambung. Ya, untuk teman yang kemo mungkin bisa ini dikombinasikan juga. Jadi untuk yang agak berat, saran saya minyak itu dikombinasikan dengan Sunplus karena ini antioksidan tinggi. Ini per kapsul, per botol 30 kapsul, harganya 145.000. Ini untuk Sunplus ini. Ini konsul saya. Ini untuk anak-anak, nggak pernah dikasih tahu, dia udah langsung aja kalau mau tidur minum 1. Karena anak-anak dosisnya kan setengah. Kalau kita dewasa 3 kali 1 minumnya. Nah, ini untuk diabetes. Salah satu cerita dari pelanggan tiang juga, akhirnya pakai Sunplus terjaga gula darahnya. Bagus sekali. Kolesterol apalagi ini. Kolesterol ini Sunplus ini sangat penting. Kalau kolesterol itu bukan puluhan orang, sudah banyak sekali yang buktikan pakai paras ini ya, pakai Sunplus ini kombinasi dengan klasik itu, karena Sunplus ini daya antioksidan dan penurun lemak jahat lah dalam tanda kutip dibilang sangat signifikan sekali kelihatan hasilnya. Kalau Sunplus ini yang penting dikonsumsi rutin. Kalau mau benar-benar tuntas 3 bulan jangan putus. Karena Sunplus ini dia herbal. Ini bukan obat dokter yang simsalabim, sekarang nyeri sekarang hilang, bukan begitu. Karena Sunplus ini dia herbal, jadi butuh proses untuk dia menjadi benar-benar sembuh. Nah, tapi dia kasih tahu ya rahasia apa keuntungan herbal dibandingkan dengan vitamin kimia yang dari dokter. Bedanya kalau dia dalam bentuk ekstrak kayak ini kan bentuk ekstrak ya, nih bentuk ekstrak dia nih Bu. Nah kalau ini dalam tubuh dia tidak langsung berupa zat aktifnya, dia bentuk pro. Kayak vitamin A nya ini pro vitamin A dia, nggak langsung bentuk aktif. Ketika yang berbentuk kimia kayak obat dokter itu kita minum lebih dari kebutuhan, dia bersifat racun dalam tubuh. Tapi kalau berbentuk ekstrak begini, karena dia bentuknya pro, belum dirubah, nggak ada masalah. Karena ketika tubuh tidak memerlukan, dia tidak dirubah, tetap dalam tubuh berbentuk pro vitamin A gitu. Kecuali ketika tubuh, saya butuh sekarang vitamin A, akhirnya pro vitamin A ini dirubah dia menjadi vitamin A. Kayak gitu contohnya. Makanya sangat aman untuk dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai manula. Setiap hari pun aman karena tidak menimbulkan racun dalam tubuh. Dia akan dibuang ketika berlebih. Yang penting minum air putihnya cukup. Gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang back ke video itu. Testimoni. Teman-teman bisa simak videonya. Nah, ini Bu Ece atau Mama yang lebih dikenal dengan Mawur di Jalan Ampua, Palu. Beliau ini sudah pemakaian dokter ketiga Ibu ya? Pemakaian dokter ketiga. Tadi ini beliau bersungguh-sungguh botol karena beliau memiliki keluhan benjolan payudara yang awalnya cuma coba-coba dari rival beliau dan
sengaja saya pilihkan video yang belum diedit teman-teman, karena kalau diedit kan kelihatan udah editan gitu. Ini memang video asli di pinggir jalan dibuatnya oleh salah satu member tiang yang di Palu. Memang ini pelanggannya adalah benjolan di payudara. Jadi memang real sengaja tidak saya edit. Ini video asli, memang tidak ada rekayasa biar teman-teman tahu. Next, ada video yang lain. Nah, ini adalah kiriman dari member yang dari Malang. Ini ceritanya dia sudah kanker paru-paru. Mungkin coba bisa didengerin. Ini bagus testimoninya. Terus tiba-tiba muncul lagi kanker paru-paru. Nah, disitulah baru saya minta pakai paras ini, karena saya berpikir kan ini kan obat luar yang tidak terlalu mengganggu karena manusia harus kemo dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan waktu itu sudah sempat kemo, tapi Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat lewat COVID ini. Jadi belum full kemo, belum sampai selesai, Malaysia lockdown. Jadi mau saya hanya pakai faras saja, hanya itu aja. Terus ketika PET scan di rumah sakit Strom Jakarta hilang. Itu kan terjadi paru-paru. Iya, gitu. Tapi kemudian muncul ada lagi yang baru, yaitu di perutnya. Terus ada jaringan yang baru bukan menyebar. Itu di bagian sebelah mana saya lupa. Kemudian tidak lama lagi ada lagi yang di bagian ususnya. Jadi ada 3 kanker yang berbeda, ditambah ada getah beningnya. Jadi kan saya hanya pakai parah saja, dia sesuai dengan tujuan dan dibalur. Sampai dari kemonya juga nggak sampai komplit ya semuanya ya. Karena kita nggak bisa ke Malaysia juga, obat yang ada di Indonesia juga terbatas. Jadi pengobatannya juga terbatas. Ditambah Malaysia sudah 75 tahun. Ya, cukup kan. Jadi ada kekhawatiran kalau pakai obat yang keras, fisiknya nggak bisa. Iya. Akhirnya hanya pakai paras saja terus. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu hasil PET scan-nya, PET scan itu kan kita diperiksa dari 200 pagi kan ya, awal semuanya. Begitu diperiksa, puji Tuhan semua sel-sel sudah tidak aktif. Sel-sel kankernya ya, semua aktif. Sudah tidak ada. Bukan tidak ada, sudah tidur semuanya, sudah tidak aktif. Dan saya percaya Tuhan bekerja lewat paras. Terima kasih Pak. Ya, apakah ini yang dibilang jodoh nggak tahu juga ya. Harusnya dia operasi, tapi karena pandemi nggak jadi operasi. Akhirnya pakai paras. Ternyata pakai paras sel kankernya tidak aktif. Nggak tahu apakah ini jodoh atau kenapa. Intinya ini cerita real, bukan dibuat. Oke ya. Jadi dari cerita ini mungkin teman-teman sudah ada sedikit bayangan, karena memang banyak sekali cerita dari ujung pulau ke ujung pulau. Sekarang saya cerita sedikit tentang komposisi, sedikit aja. Habis ini bisa tanya jawab. Komposisi yang ada gambar. Ini. Ya, paras itu 108 komposisinya. Diambilnya dari semua batang tanaman ini. Jadi diambil bunga, daun, buah, biji, dan batang. Dari 5 bagian tanaman ini semua dipakai. Memang yang paling banyak dipakai bagian daunnya. Total semuanya adalah 108, dan itu diakui BPOM. Totalnya adalah 108, makanya berizin BPOM. Kalau nggak diakui 108 tidak keluar izinnya. Ya, memang diakui 108. Jadi semua, termasuk tanaman-tanaman di Bali yang disakralkan. Apa contohnya? Mesui itu, ya kan? Itu kalau dari segi mistis. Nah, itu makanya banyak sekali teman-teman di Bali yang dalam tanda kutip sakitnya begitu terbantu dengan paras. Ada cendana, ada gaharus, semua tanaman yang kita tahu masuk di paras. Itu makanya secara testimoni pun akhirnya banyak, karena saking banyak tanaman obat, otomatis saling menguatkan gitu. Sama kayak saya kasih contoh, misalkan jahe sama kencur, itu semua ada anti-inflamasi, ada anti nyeri, ada, karena saling menguatkan. Akhirnya dosisnya double gitu. Ya, cuma dia herbal, tapi zat anti-inflamasinya itu herbal. Ya, bukan kayak asam efenamat, itu bukan, beda. Cara kerjanya agak sedikit berbeda. Sama kayak antibiotik misalkan.
Di produk Faras ini kan banyak tanaman antivirus. Contoh kayu putih, eukaliptus itu kan antivirus nih. Kalau antibiotik kerja dari dokter itu dia langsung melawan virus. Tapi kalau secara herbal dia gimana caranya? Dia menaikkan sel tubuh kita, sel T dinaikkan untuk menyerang virus, itu bedanya. Ya, cuma dia memang terbukti, gitu ya. Sekarang coba, ini bisa dipahami resiko posisi di sana. Ini cara kerja. Tadi ibunya tanya cara kerja. Saya singkat aja, kok jelasin terlalu panjang. Ini cara kerja minyak Faras. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Putu, gimana kita menyayangi tubuh dengan membalur, menyentuh, gitu kan? Tadi Pak Putu bilang, ingat nih. Jadi kita sentuh tubuh sehingga tubuh mengeluarkan hormon-hormon penyembuhan, ya kan? Percayalah, apapun yang disayangi akan sembuh, gitu Pak Putu bilang kan. Suami yang marah kita sayangi lagi, pasti akan baik. Anak-anak yang ngambek nggak usah kita kasih hadiah, kita peluk aja ya, pasti anak-anak itu diam. Sama dengan tubuh kita. Kita kadang lupa menyayangi, ya kita sentuh aja sebenarnya sudah memberikan efek penyembuhan, gitu. Cuman kalau disentuh nggak bisa lama, karena kan kita beraktivitas atau apa, makanya untuk sentuhan itu bertahan lama dipakailah perantara, gitu. Tetua kita zaman dulu bilang seperti itu. Dipakailah perantara yang berupa media minyak. Ketika minyak disentuhkan, minyak ini akan melekat lama, sentuhannya itu akan bertahan lama, gitu. Itu ceritanya. Itu sentuhan yang pertama. Terus yang kedua, secara medis minyak niki kalau secara dokter sistem pengobatannya adalah transdermal dia. Ya, transdermal itu gimana? Masuk lewat pori-pori kulit. Ini kan permukaan kulit. Ada nggak layernya dulu? Coba layernya dulu. Nah ini kulit sebenarnya. Nih kulit itu ada 3 lapisan. Ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis. Nah, ketika apapun yang dioles di kulit ini masuk sampai bawah, sampai hipodermis, di sini ada pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Terus ada jaringan minyak ini. Nah, ketika yang disentuhkan di permukaan ini adalah minyak Faras, dia bisa meresap nih, masuk lewat sela-sela kulit ini, masuk sampai sini sehingga ditangkap oleh pembuluh darah ini. Sehingga ketika udah ditangkap oleh pembuluh darah, dia sama aja seperti obat yang masuk lewat perut. Kalau di perut kan masuk lewat lambung, baru usus halus, di usus halus akhirnya diserap oleh pembuluh darah yang ada di usus halus, beredar ke tubuh. Sama sebenarnya, cuman yang menyerap ini adalah pembuluh darah yang ada di di lapisan kulit yang paling bawah. Ya, makanya pakai Faras jangan ngirit. Takutnya nggak masuk dia sampai lapisan yang paling bawah. Kalau pakainya ngirit, dia sampai hanya di atas aja, epidermis, dia nggak akan berefek, teman-teman. Makanya yang bilang asal pakainya bener, asal sesuai dengan cara pakai, pasti ada reaksi. Pasti ada perubahan. Kalau nggak pakainya bener, yang nggak pakainya salah, itu yang menjadi pertanyaan. Makanya kita selalu dampingi yang pakai itu wajib. Kalau Anda sebagai penjual, tolong didampingi, takutnya nggak ngerti. Ketika hanya sampai permukaan, dia tidak bermanfaat. Makanya dibalur, balur itu yang kayak maupun ragu sampai belus kulit, baru gosok-gosok sehingga dia masuk sampai di sini sehingga terserap. Itu teorinya. Kalau dari segi medis, ya makanya ibu-ibu yang pakai kosmetik hati-hati kalau dia isi merkuri. Kalau dia sampai masuk, pakainya banyak, berdempul gitu misalkan, masuk juga sampai sini, makanya bisa menyebabkan kanker. Itu teorinya. Ya, makanya hati-hati kita pakai kosmetik. Nah, inilah ceritanya kenapa kok gosok-gosok bisa menyembuhkan. Ini teori secara medis. Walaupun teori ini secara medis baru diketemukan, ya, cuman pengobatan dengan minyak ini sudah hadir bahkan sebelum Masehi sebenarnya, karena minyak itu udah dari dulu ada. Zaman dulu, tetua kita zaman dulu bikin minyak itu kemoy di beten tanah, teman-teman. Jadi rempah itu dimasukkan, diisi minyak lilisnya sekep ya beten. Kalau ketika mungkin beberapa bulan atau bertahun-tahun dibuka, dia harum minyaknya jadi. Kalau dibuka tengi berarti nggak jadi. Gitu
Itu tetua kita zaman dulu bikinnya dan sudah dipakai turun temurun. Gitu ya. Ini cerita dengan menggunakan minyak. Ada yang ditanyakan di sini? Sebenarnya materinya udah selesai. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Yuk, kalau untuk terapi mungkin ini cara pakai sekarang ya. Untuk cara pakai ada yang ditanyain kira-kira. Kalau Niki kan Bapak tadi sudah ngerasain nih saraf kejepit, nyeri sendi. Ini pokoknya 1 jam sekali di bagian yang sakit, di bagian yang keluhan. Terus selain di bagian keluhan harus di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Karena apa? Sama kayak orang meditasi, kayak orang yoga Niki. Nih ya, di sini ini harus lurus ya. Nih karena di punggung ini ada 7 cakra tubuh, mulai dari bawah ini. Cakra paling bawah, cakra seks, cakra perut, cakra dada, tenggorokan, ubun-ubun, dahi, ubun-ubun, 7 cakra. Ini ketika tidak aktif, dia bisa mempengaruhi tubuh untuk terjadinya sakit. Karena macet, saklar itu macet kayak lampu niki, alirannya ada, macet ya. Karena ini pusat saraf, pusat energi, cakra itu pusat energi. Ketika ini bermasalah, keseluruhan bermasalah. Karena cakra ini berhubungan dengan saraf, berhubungan dengan kelenjar, berhubungan dengan. Selain sunplus, kita juga ada nih buah amla ini. Ini untuk sembelit juga bisa. Jadi yang susah BAB, ke belakangnya susah. Nah ini buah amla pakai. Atau yang punya kolesterol agak tinggi kolesterolnya, ini juga bisa dipakai. Ya. Untuk menurunkan lemak perut juga bisa. Jadi minyak parah selain digosok-gosok di perut, dihangatkan dulu kalau bisa nih. Untuk yang mengecilkan perut itu kita punya penghangat minyak kayak ini. Nah ini kasih lilin di bawahnya, dihangatkan, taruh minyak di atas, tapi jangan sampai panas sekali, hangat aja lalu digosok-gosok di bagian perut. Itu bagus sekali untuk menurunkan perut buncit. Nah kombinasi dengan amla ini dari anak-anak bisa minum, bisa makan ini karena ini tidak ada tambahan apa, murni buah amla. Ya buah amla ini hidup liar di Bali, tidak dibudidaya tapi hidup liar di hutan, cermin hutan dia ini, ya cermin hutan. Nah ini udah tadi, next. Kalau untuk sakit gigi, teman-teman bisa kumur atau suka radang tenggorokan atau gampang sinusitis ya, gampang bersin. Caranya adalah gosok-gosok aja, ambil minyak secukupnya, langsung gosok-gosok aja gini di pipi, di kening, di leher gitu ya. Lakukan itu setiap habis mandi atau malam, lakukan itu cepat sekali. Sinusitis gampang sebenarnya, asal rutin ya digosok-gosok kayak ini ya. Terus anak-anak yang gampang radang, gampang batuk, tuang paras klasik ini dalam setengah gelas air minum ya. Jadi terakhir tapi gosok gigi dulu misalkan gitu, gosok gigi dulu, habis itu minum air dulu. Setelah selesai gosok gigi dan minum air, baru lakukan kumur. Yang terakhir kumur, ingat jangan habis kumur minum lagi. Ya minum dulu baru terakhir kumur. Kumur caranya tadi setengah gelas air, teteskan paras secukupnya, pakai kumur, biarkan agak lama, kira-kira 1 menit baru muntahkan. Lakukan itu sangat efektif. Itu adalah salah satu cara dulu yang ada benjolan di lidah itu hilang. Yang itu untuk sakit gigi juga sama seperti itu, kumur boleh, habis itu ambil kapas gigit caranya. Makanya dibilang ini P3K, semua bisa membantu. Terus nggak apa-apa Bu kalau kebetulan sangat aman. Sangat aman daripada kita kumur-kumur dengan glycerin atau betadine kumur, malah lebih ini ya, masuk ada kimia. Kalau ini enggak gitu. Terus apa lagi? Keluhan lain nggak ada? Next, habis. Nah kalau migrain, sakit kepala, mabuk perjalanan, saran tiang, klasiknya untuk malam. Pagi dan siang pakainya ini yang care. Mau yang botol atau yang roll boleh. Karena kalau untuk keluhan begini, ini sifatnya mendadak ini. Kayak nih, apa nih? Pening,
migrain, kepala tegang, mabuk perjalanan, kepala berputar sampai kepala terhidup. Ini keluhan yang sifatnya urgent gitu, mendadak. Makanya malamnya aja pakai klasik, siangnya sama paginya teman-teman pakai yang agak panas. Agak panas itu boleh teman-teman pilih yang care hot, care natural, atau pilih PR79. Yang kecil-kecil ada yang harga 55 kayak gini ada. Terus yang harga 45 kayak gini ada. Ini kecil-kecil ini bisa masuk kantong. Kalau pagi siang kan wajib. Ini makanya saya bilang wajib miliki yang bersifat panas itu satu aja. Bisa dipilih mau PR79, mau hot atau mau natural boleh. Nih karena kondisi seperti ini klasik itu nggak mempan di saat itu nggak mempan. Karena klasik itu sifatnya penyembuhan jangka panjang. Tapi untuk saat itu di jam itu butuhnya yang bersifat agak panas tadi, yang care itu. Ya habis. Kalau untuk hubungan suami istri atau untuk ibu-ibu pakai cebok bagus ya. Jadi tuang di air dalam gayu, lalu diisi paras pakai cebok, tapi cebok yang terakhir. Cebok dulu, bersihkan dulu vagina kita, baru terakhir baru ambil air yang mau diisi klasik, baru cebok terakhir. Bagus sekali. Kalau sudah biasanya mendekati menopause, hubungan itu nyeri biasanya kalau ibu-ibu. Nah, pakai ini akan membantu. Selain itu, ketika kita sering balurkan di perut bagian bawah dan di selangkangan paha, itu dia bisa mengaktifkan cakra seks di sini. Cakra yang kedua. Sini kan ada cakra seks. Ketika kita sering balur di situ, cakra seks kita bisa aktif. Cakra seks itu mempengaruhi hormon estrogen dan testosteron. Nih. Jadi ketika yang sudah mulai menopause, coba gosok lagi, itu akan lebih aktif estrogen kita. Jadi mungkin menopause-nya bisa tertunda atau karena estrogen itu penting untuk tulang, teman-teman. Makanya kalau sudah mulai menopause, dada mulai ngilu tulangnya karena estrogen dah turun. Makanya sering ada yang bilang, Bu, saya divonis kista disuruh angkat rahim. Saya bilang, efeknya itu panjang sekali. Kista hilang, rahim hilang. Ketika rahim hilang, estrogen dan pasti turun. Itu banyak sekali. Udah tulang kita mulai ngilu-ngilu, banyak efeknya. Makanya kalau bisa diobati dulu. Karena rahim itu penting sekali untuk menjaga estrogen kita tetap bisa stabil itu. Tuh, oke? Bisa dipahami sampai sini? Udah selesai? Ada yang ditanyakan kira-kira? Mungkin? Kalau udah selesai, kita habis ini mau balur. Dan terakhir undian kita itu aja ya, tiket ulang tahun aja dah. Ada tanya? Satu orang mungkin? Enggak? Pas? Pas? Gitu Pak, lurus Pak. Kadang minum satu, kalau minum 6-14 hari ada kalanya. Kekhawatirannya nabi Pak? Takut, oh iya. Apa Bapak konsumsi makanannya juga Pak? Enggak. Kalau nggak konsumsi makanannya, tiang juga sama 3x2. Tapi ketika tiang pengen juga makanannya, yang turunin Pak 3x1. Jadi ini 3x1, ini 3x1. Ketika dia mau mengkonsumsi double. Tapi ketika cuma satu aja, yang udah dari awal sampai sini ada memang 3x2. Kecuali anak tiang nikel konsumsinya minimal 1 malam aja. Kalau misalkan pagi dia sempat dia minum. Sangat aman seperti yang tiang bilang tadi, karena dia sifatnya ekstrak tanaman. Di tubuh itu bentuknya pro Pak, tidak langsung aktif dia. Tubuh perlu baru diambil, dicoba diaktifkan. Sama kayak sinar matahari kan istilahnya vitamin ada pernah dengar provitamin D nggak? Baru diaktifkan oleh matahari baru dia aktif. Nah sama seperti itu. Ekstrak tanaman juga sama seperti itu. Sangat aman. Tapi kalau Bapak mau ngetes daya tahan tubuh Pak, jangan minum sama kan sudah kita konsumsi ini full 1 bulan full. Coba 3 hari nggak minum dengan Sunplus. Pernah nggak Pak ngetes itu? Ya dites gitu. Ada karena dia memang Sunplus ini kalau kita mau tahu stamina kita setiap 3 bulan jeda harusnya biar dia tahu kekuatan kita, tubuh kita kayak apa. Tapi kalau orang umum nggak apa-apa sih, terus dia konsumsi nggak masalah. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kayaknya udah habis tadi ya mungkin. Ayo 1-2 orang mungkin.
kulit, kalau obat dokter lewat usus. Sorry. Oh, samplesnya. Kalau samples 1-2 jam Bu kasih jeda nggih kalau minum obat dari dokter. Ibu ada minum obat dokter? Ada. Oh. Tes. Kalau misalkan pakai obat dokter 1-2 jam. Limit kalau saran yang ibu pakai masih khusus ke malam aja. Tadi jangan lupa kalau misalkan bingung kita sakit kok onnya sakit awak gitu jenan karena sana gitu ubun-ubun balut ya di sini pusat kontrol tubuh kita itu ada di hipotalamus ini dia di ubun-ubun ditetesin minyak lalu digosok di balut. Kadang-kadang gitu kok ibu yang jadi kadang sakit awak telah sakit awak asing bakat kan yang misalnya biasanya disuruh bantu terapi gitu ubun-ubunnya yang baru kasih tetesin 5 tetes, 7 tetes dengan ganjil. Ya anak Bali kan biasa percaya gitu harus gosok-gosok gitu. Sebenarnya ya apa aja boleh sih. Buyur aja banyakin boleh. Itu nggak masalah. Kalau dicampur sama minyak tidak boleh. Sebaiknya kalau memang ibu lebih baik dijeda. Kalau saya gini, nah namanya aja normal ya banyak pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang bagus karena banyak yang seperti itu. Intinya begini Bu, pangirit gitu, boleh nggak dicampur? Bagus kok pertanyaan ini, boleh nggak dicampur gitu? Yang bilang kalau bisa jangan dicampur, tapi dijeda, lebih baik begitu, lebih baik dijeda daripada dicampur. Ini Pak butuh 25 tahun baru bisa meramu ini, terus kita rubah dan komposisinya kan gini diangin, nanti nggak maksimal hasilnya. Kalau misalkan mau pakai dulu ini, habisin. Kalau seandainya belum ada duit kita beli, boleh di luar misalkan mau lebih senyum itu boleh dijeda dulu nanti baru beli lagi. Jadi yang sarankan seperti itu daripada ibu campur. Tapi ibu kalau tidak cukup uangnya beli klasik, semua produk farasi yang punya siapa itu ya yang beli roll on itu benjolan hilang Bu, hanya pakai Niki Bu. Niki dulu harganya 45.000, sekarang 55.000. Pakai Niki benjolannya hilang. Ada harusnya videonya nggak Tiani munculkan. Dia dari Palu juga, tim yang dari Palu member Tiani. Dia ada dahak, ada juga salah satu bukan yang benjolan lain lagi. Niki dahak udah berkali-kali ke dokter nggak serak sama ngomong. Ada dahak terus, pakai hanya Niki aja. Niki harga 45.000 dulu. Akhirnya pakai Niki, dia bilang nggak mempan itu dokter sekarang pakai ini sudah biasa ngomong biasa, udah kayak plong gitu rasanya dahaknya katanya pakai ini aja Bu. Jadi silahkan sesuaikan dengan kantong sekarang gitu. Ini tidak ada paksaan untuk kita pakai yang klasik atau pakai boleh dipilih sesuaikan. Tapi saran saya pernahlah sekali aja coba yang klasik, sekali aja biar dirasakan bedanya klasik Nika seperti apa. Karena dia memang full bahan tanamannya juga ada di klasik. Klasik Nika kayak gini dia. Nah kalau ibu tahu sudah biji full dia Bu, rempahnya di bawah. Kalau dia minyak, yang kita ada pilihan minyak natural. Kalau natural Nika bening. Nah ini bedanya jauh. Kok ini full rempah, kok Niki dia bening. Nah gini bedanya kok klasik Niki. Jadi pakainya kalau plastik ini kan dikocok ya win, dikocok ketika sudah nyebar dia kali bos ibu pak bos yang balur bisa nanti kalau sudah nyebar dia minyaknya baru kita gosokkan dengan tubuh. Jadi kayak amang boreh juga iya, pakai minyak juga iya. Kayak kita mau boreh ya yang maupun dia gitu. Gitu. Kalau ada pertanyaan lagi bisa 1-2 orang lagi, terus Pak. Untuk ini apa namanya matanaya tuh, dan ingin coba ya untuk matanaya karena ini produknya baru Matananya nih. mata ya mata Ya. udah mulai agak Sorry ya, saran. belum pernah apa Udah kalau coba. iya. Ibu kemarin coba 2 nih, yang kasih ragana cuma 2 aja. Ini kalau kita punya anak-anak misalkan tuh kayak ibunya Bu Anggi kan belum bisa dalam kapsul, dibuka kapsulnya langsung diminum manis ya, nggak kayak kalau sampel sedikit, tidak ada rasa, beda dengan obat dokter cukup pahit. Kalau ini karena ekstra, kalau untuk anak-anak
Kalau untuk cucunya mungkin kalau udah punya cucu bisa, kalau nggak ini campur di makanannya langsung di ini juga bisa. Enter. Oke, kalau Tian bilang sebenarnya kita pakai semua produk Faras ini untuk pencegahan, jangan menunggu sakit. Itu sih sebenarnya kalau yang bilang, selalu dia bilang begitu. Karena akan menjadi lebih mahal dan lebih berat ketika sudah sakit. Enter. Jadi pencegahan lebih baik. Tiang tuh sama anak-anak itu nggak pernah sampai dipaksa, mereka itu udah tahu. Kalau bisa Tiang balur malam, pagi itu seberapapun lelah anak di hari ini, besoknya itu kayak surat baterai ngecas tuh, ya nggak Bu Anggi? Kayak begitu anak-anak itu nggak bisa bohong ya, energinya itu full lagi 100%. Habis kita balur malam ya, itu bedanya. Makanya sebenarnya jangan biarkan ketika tubuh itu sudah lelah itu tidak kita apa-apain. Kalau kita baru sakit, baru minum anti nyeri kayak paracetamol atau apa, tubuh itu sebenarnya tambah berontak ya. Karena apa? Dia bilang begini, lagu kenyal, dapat soben megai gitu ya. Kan karena kita pakai paracetamol kerja lagi gitu, hilang memang nyeri karena di blok, di sini di blok nyerinya. Tapi tubuh itu sebenarnya nggak sanggup lagi kerja. Beda kalau kita kasih produk-produk Faras, malah dia memberikan sinyal pada tubuh. Pernah nggak gosok Faras malah kiap? Siapa yang pernah itu? Ya udah, berarti tubuh butuh tidur. Rata-rata sih habis gosok Faras berenergi, tapi ada yang gosok Faras tidur. Ya udah, kamu berarti tubuhmu kelelahan, gitu aja. Jadi tubuh itu bisa merespon sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Git, ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya mau ajak hitung-hitungan bisnis jadi 5 menit. Terus, Bu. Ibu, saya 2 tahun yang lalu kan saya kecelakaan gitu, kebetulan waktu itu sama anak-anak, terus tiang opnam karena kepala waktu itu terbentur, habis itu dijahit. Terus sekarang ini ketika saya beraktivitas, kadang saya merasa pusing, terus cepat lupa juga Bu, dan kelelahan seperti itu. Kadang saya kalau kegiatan apa sering merasa kurang fokus. Terus ketika ketawa terlalu terbahak itu sering sakit ini. Kejadiannya kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Sebelum itu pernah mengalami gejala seperti ini? Enggak. Berarti memang menurut Ibu karena jatuh itu memang. Ada perubahan dari awal jatuh sampai sekarang atau tetap sama? Masih Tetap sama, tidak ada perubahan. Ibu minum obat dokter? dulu saya minum obat dokter, terus saya jadi juga konsultasi ke dokter, disaranin minum fish oil yang omega 3 Ya, ya. nomor 10. Saya baru konsumsi sih Black Morse baru berapa, sekitar 1 bulan. Ya. Konsumsinya 2 kapsul sehari. Vitamin GABA dikasih? Kayak gabapentin itu enggak untuk menyambungkan, enggak berarti omega 3 nih. Oke. Ibu yang tanyakan apa? Yang saya tanyakan kenapa ya, atau solusinya bagaimana ya, mungkin dengan cara pengobatan paras mungkin bisa meringankan sedikit efeknya tadi ya. Memang ganggu sekali aktivitasku. Nah, Di samping itu bikin apa, kurang fokus, oh, terus iya. sering lupa naruh barang di sini terus lupa gitu. Sama Bu, saya juga sering. Yang penting nggak lupain suami sendiri. Kata Pak Gede Prabowo, lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat suami orang, lupa suami sendiri. Ya pasti ingat sama suami. Ya, sarannya untuk Ibu omega 3 tetap dilanjutkan. Kalau bisa sebenarnya ada vitamin 1. Kalau kondisi Ibu memang butuh vitamin dari dokter. Ya, gabapentin namanya itu untuk menyambungkan lagi sel-sarafnya di otaknya gitu. Tapi kok memang bisa tidak mengganggu sekali aktivitas secara normal, sebenarnya kayak omega 3 di semua makanan ada Bu. Kayak di telur, nah itu. Terus di apa namanya? Di avokat itu sebenarnya banyak sekali ada. Kalau nanti sudah tidak begitu mengganggu. Tapi ketika sekarang mengganggu sekali aktivitas Ibu butuh itu. Bilangnya sama dokter, saya perlu tambahan vitaminnya aja untuk bisa cepat gini. Dia nggak tahu penyebab Ibu sebenarnya apa. Kalau yang pelajari struktur otak itu kan ada kanan kiri. Nah di tengah-tengahnya ada penyeimbang Bu. Ketika ini kemudian ada benturan atau ada apa, dia nggak sinkron sehingga itu bisa terjadi
bisa kemungkinan. Tapi intinya begini sih Bu, kalau karena yang berbicara pengobatan timur beda dengan pengobatan barat yang memang diteliti benar ya, ini apa sih kok yang gini, apapun yang terjadi itu sudah yang terbaik buat ibu. Ambil semua yang terjadi itu menjadi apa yang bisa saya kerjakan next gitu. Jangan yang terjadi itu dijadikan pikiran terus beban, terus ibu kesal, terus merasa kok bisa ya gitu, kok bisa saya seperti itu. Nah pertanyaannya dirubah, apa yang harus saya kerjakan sekarang ketika saya mengalami hal itu gitu. Kalau dari pengobatan timur itu yang dianjurkan. Kalau pengobatan barat kan beda, dicari betul kok bisa ya, apa yang terjadi. Kalau pengobatan timur nggak seperti ibu, yang sudah terjadi itu yang terbaik buat kita. Terus fokuskan apa the nextnya, gitu. Apa yang akan saya lakukan. Nah, menurut yang pertama, ibu pakai itu tetap obat dokter itu. Terus yang kedua, jika ibu suka yoga untuk menyeimbangkan, untuk membalancekan lagi otak kanan kiri, lakukan. Sekali aja bisa datang ke sini, minta gerakan sama suami dia, nanti ibu bisa praktek di rumah. Lakukan 2 kali pagi dan sore. Itu pasti sangat membantu Bu. Karena sebenarnya sama kayak anak kecil, itu kalau kita kayak ada jalan, nah itu sebenarnya sangat membantu gitu. Terus parapsiki di mana perannya? Nah kayak tadi kan sel saraf itu kalau sama anak kita bentak anak sekali sel sarafnya bisa langsung 100 yang pecah, cek gitu. Makanya jangan bentak anak kalau bisa, apalagi masa pertumbuhan. Ya itu. Ketika kita bisa elus, bisa sayangi, nah itu sebenarnya mempercepat di otak itu kayak sel-sel yang rusak itu tumbuh kembali. Ya, ibu kalau seandainya mau memperbaiki keluhannya sekarang, tontonlah yang bagus atau tontonlah yang sembuh-sembuh. Jangan cari-cari masalah orang-orang yang nggak sembuh atau cari-cari yang negatif, jangan, karena itu mempengaruhi memang. Jadi sering sentuh, sering balur, sering sayangi itu kan membantu. Seperti anak-anak itu, sel-selnya akan cepat aktif lagi. Itulah yang paling penting sih, yang bilang tadi itu sih, ambil apa yang harus, apa hikmah yang didapat dari kejadian itu. Karena penyembuhan itu adalah koordinasi antara tubuh dan rasa. Ketika rasa itu sudah plong, sudah ikhlas, percaya nggak Bu, orang kanker pun detik ini bisa sembuh gitu, karena bermain rasa ya kalau pengobatan timur itu gitu. Percaya, kalau ibu percaya itu pasti terjadi. Itu aja sih yang saya sarankan. Saran yang sih tetap minta vitamin yang bilang tadi itu harusnya ada lagi 1 Bu vitaminnya. Ada lagi 1? Dah selesai? Udah kan, sekali sedikit aja. Ini ya yang bilang tadi, kenapa saya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, terus bisa berbagi ke banyak orang gitu ya. Jadi banyak sekali, mulai dari harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu Paras mengeluarkan bonus ketika kita ikut mengambil andil dalam bisnisnya. Tapi apapun akhir dari bonus yang diberikan Paras, niatkan dalam hati adalah ketika kita menjual itu kita melayani, itu penting. Ya, biar tidak ada rasa kecewa ketika kita menjual, karena yang kita jual adalah orang yang sakit, ya kan? Orang yang sakit nggak selalu punya uang untuk beli, kadang-kadang kita kecewa. Kalau niat kita adalah untuk berbagi manfaat, nggak pernah kecewa itu. Tapi ketika kita terus saja berjalan, bisnis Paras ini banyak sekali bonusnya. Bonus harian itu dari keuntungan eceran, kayak klasik nih. Kalau kita sudah member, untungnya 75.000 per botol. Jadi kalau Paras klasik harian, kalau kita bisa jual 1 botol 1 hari 75.000, udah ngalah-ngalahin PNS. Ya, kalau yang Sunplus ini keuntungannya kira-kira 50.000 per botol. Kalau kita mau jadi member, terus kita jual ke orang. Niat awalnya seperti tadi berbagi manfaat, siapa tahu dia sembuh juga, gitu kan? Kalau pakai sendiri berarti kita hemat 50.000 kalau kita gabung member. Itu keuntungan harian. Terus ada keuntungan mingguan, namanya ketika kita membantu orang yang sudah cocok dengan Paras, ajak dia ikut gabung. Biar tujuannya biar dia dapat harga murah. Ketika dia gabung, kita dikasih bonus, namanya bonus sponsor. Jadi ketika dia gabung paket member, kita dikasih tambahan penghasilan kayak gini nih, bonus mingguan, keluarnya tiap minggu. Nilainya bisa sampai 200.000 per orang yang gabung sama kita. Cukup besar. Cukup besar.
Nih, bonus mingguan. Ada bonus bulanan ini terjadi ketika kita sudah memiliki member kita itu sudah melakukan pembelanjaan ulang, repeat order. Kayak misalkan dia punya toko obat, punya apotek gitu kan, dia buka cabang di Singaraja, dia buka cabang di Negara gitu misalkan. Nah, Negara sudah menghasilkan di Singaraja juga sudah menghasilkan, sama seperti itu. Dia punya member di Kalimantan, terus di Kalimantan sudah menghasilkan dia. Nah, dari omsetnya yang di Kalimantan, di Negara dan di Singaraja kita dikasih namanya bonus bulanan. Ada hitungannya persentasenya. Ya, 50% omset dari perusahaan, keuntungan perusahaan itu dibagikan dalam bentuk bulanan ini. Keuntungan 50%, keuntungan perusahaan dibagikan dalam bentuk bulanan ini. Oke. Ini yang Tiang bilang tadi ke Ibu Sisilia itu dapat 25 juta per bulan itu dari bonus bulanannya dia ini. Ini dari bonus bulanan. Terus ada reward tahunan namanya. Reward tahunan ini ya kayak mobil, biasanya kayak rumah, jalan-jalan. Kak Tiang kemarin juga dapat jalan-jalan naik kapal pesiar, terus satu keluarga gratis. Luar biasa sekali pengalaman yang begitu ya. Satu sisi saya bisa melihat kehidupan orang-orang kaya kayak apa sih gitu. Aku pidanan menaik jukung kan gitu, ngelangi kan biasa ada jadi saya lah menaik cruise ya, dengan orang-orang kelas atas ya, yang pernah lah merasakan gitu. Ya, Nika 2 tahunan. Coba next Ki. Bonusnya cukup besar. Nah, ini contoh tadi Paras Klasik. Ini harga jualnya salah ya, 355. Naik per Maret naik dulu 350. Nih, untungnya sekitar segini. Next. Oh, ini sudah nanti dia jelaskan ya. Ini tergantung paket yang dibeli, keuntungannya 40 sampai 50 ribu. Jadi kalau member paketnya, kalau Samples sih paket 6 botol, paket. Kalau seandainya bisa ngambil paket yang lebih besar, selisihnya lebih besar. Next. Nah, ini bonus sponsor yang tadi yang bilang kita bisa mengajak orang yang sudah pakai Paras itu untuk gabung, biar dia lebih murah. Keuntungannya bisa sampai 200 ribu. Ini per minggu keluar. Next. Nih yang bilang tadi Ibu Sisilia, masuk akal nggak dia dapat untung 25 juta? Kalau per hari dia jual 4 klasik, nih anggaplah ini untung yang lama, maka per bulan dia dapat segini. Nih hitungannya, tembus kok sebulan segini hitungannya kalau dijual hanya 4 klasik. Makanya Ibu Sisilia tadi itu sebenarnya hitungan 25 juta masuk akal sekali sebenarnya kalau yang hitung-hitungan. Ini kan begini sih yang bilang ya. Dia kenapa berani resign dari rumah sakit dulu ceritanya ini agak panjang sih. Apa namanya? Dia menduduki jabatan dari rumah sakit. Kenapa saya berpikir untuk menjalankan bisnis? Karena belum tentu dia bisa terus ke rumah sakit pagi kadang sampai malam. Tubuh ini sekarang umur 45, udah mulai nanti 50 ya kan, dan nggak bisa lagi kerja full. Jadi ketika kita masih sehat berbisnis lah. Karena ketika bisnis itu udah jalan, tua kita nggak lagi kayak kerja kantoran nggak capek. Ketika sekarang merasa dapat banyak di kerjaan, kalau bisa mulai berbisnis Tiang. Karena Tiang dulu merasakan Tiang gajinya nggak kecil dulu ya di rumah sakit karena kepala instalasi 10 juta minimal. Harusnya cukup, cuma Tiang berpikir nggak bisa saya hidup begini. Meditasi Tiang simak, Tiang suka yoga simak, ngurus anak simak, maka gaji udah 1 juta per bulan. Pikir Tiang tidak mungkin hidup seperti itu sampai tua. Pikir Tiang butuh waktu untuk anak-anak, suami, dan saya suka meditasi yoga, suka retreat yang kadang retreat di Singaraja, kadang Tiang retreat di Surabaya gitu, retreat untuk meditasi. Nah makanya Tiang bilang dengan Tiang di Paras bisa berbisnis. Enggak, ketika bisnis ini udah jalan, udah running, ini menghasilkan gitu. Jadi enggak full kita kerja sambil jaga anak bisa. Saran Tiang semasih kita kuat minimal kerja ya nggak sebanyak ini ya minimal 5 juta per bulan sudah cukup per bulan, karena Paras ini bisnis jangka panjang bisa diwariskan sampai anak cucu kok yang bisa bilang. Okay, next. Udah habis berarti kan banyak yang sudah dapat mobil dari Paras, habis dah. Oke.
Tiang ada minyak balur gratis. Kalau Bapak Ibu mau nanti di Balai Banjarnya atau di perkumpulannya melakukan balur-balur, Tiang ada fasilitasi minyak gratis, nggak beli, asal melakukan kegiatan balur. Kalau nggak bisa presentasi sendiri, saran Tiang sih bisa presentasi sendiri. Tinggal nanti acaranya divideokan untuk laporan ke pusat karena dikasih gratis minyak. Kalau nggak bisa presentasi sendiri kayak jelasin produk, boleh undang Tiang. Kalau Tiang bisa hadir, Tiang hadir. Kalau enggak, nanti bisa Mbak Mia atau Mbak Uki yang bisa mendampingi gitu. Intinya akan difasilitasi untuk teman-teman yang punya niat menolong atau membantu orang lain. Difasilitasi, enggak belanja pun boleh dapat minyak gratis untuk dibalurkan. Misalkan di Balai Banjar ada gini lansia gitu, misalkan ada arisan, boleh gitu ya. Jadi dibagikan minyaknya ke semua, suruh balur-balur, suruh mencoba. Siapa tahu ada yang cocok. Nanti kalau dia belinya ke ibu, bukan ke Tiang. Itu ya, seluruh 100% keuntungan kita kembalikan ke yang mengundang. Itu difasilitasi nanti sama Paras. Itu. Ya, udah selesai berarti. Mau kita balur? Siapa yang mau Tiang